Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami Majelis GKJ Menara Kasih Pepantan Antepe mengucapkan selamat datang dalam ibadah Minggu Paskah dan Perjamuan Kudus 12 April 2020. Perkenankan saya membacakan warta jemaat sebagai berikut. Berhubung situasi darurat virus corona COVID-19, ibadah Minggu 22 Maret sampai keadaan tersebut dicabut, dilaksanakan secara online di rumah keluarga atau gabungan keluarga dengan tetap memperhatikan social dan physical distancing atau jaga jarak. Persembahan dimasukkan amplop, dikumpulkan kepada majelis yang dituju. 2. Petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah Sabtu 17 April 2020, Keluarga Antepe, Tegalombo Barat. 3. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sarif Rihono atas pelayanan khotbah Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah Sakramen Perjamuan. Petugas kebersihan, persiapan dan pelayanan ibadah hari ini. Keluarga Bapak Suparno, Ibu Sumiati, Ibu Tugiyarti, PWJ, pekerja bakti atas persembahan dan dukungan dalam persiapan dan pembuatan tempat parkir. Tuhan Yesus memberkati. 4. Himbauan hadapi pandemi COVID-19. Ikuti, taati panduan, petunjuk dan perintah dari pemerintah dan WHO. Demikian warta jemaat minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Marilah pada ibadah Minggu Paskah ini kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu dengan bersaat teduh. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau berikan, di mana di pagi hari yang indah dan cerah ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah di hari Minggu Paskah ini Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin, menuntun acara ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana kabar kita hari ini? Pasti luar biasa bukan? Sama seperti kita sedang memperingati Minggu Paskah, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Ini membuktikan bahwa Dia hidup, Dia itu Allah. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita ini, mari kita dengan sukacita kita naikkan pujian sebab Dia hidup. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Menyembahkan
Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Pagi-pagi benar, ketika itu, perempuan-perempuan datang ke kubur mencari Yesus. Ternyata dia sungguh telah bangkit. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 188, Kristus bangkit soraklah. Kita akan bergantian bernyanyikannya, dimulai dari wanita, dilanjutkan oleh pria, dan seterusnya kita akan bernyanyi bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Paskah dan perjamuan kudus Minggu pagi ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, Bapa Pencipta dan Pemelihara langit, bumi dengan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara sekalian. Salam damai sejahtera bagi saudara semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi saudara juga. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari pagi ini kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kutinggikan Engkau Tuhan. Kehidupanku
perintah untuk hidup dalam kasih. Kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya akan bacakan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi, untuk saling menolong, dan seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, Dia rela disalib dan bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga untuk mempersiapkan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya, tempat yang layak bagi kita umatnya di surga nanti. Marilah saudara terkasih, kita menghadap kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Karena dosa-dosa kitalah Tuhan Yesus sudah disalibkan. Tuhan Yesus juga sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sungguh kami sangat-sangat berdosa Tuhan di hadapan-Mu. Tetapi Engkau datang kepada kami ya Tuhan. Engkau menyelamatkan kami melalui penyaliban-Mu di kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami yang berdosa ini, kami yang tidak layak ini Tuhan, sudah Engkau layakkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk dapat menjadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar apa yang sudah Engkau perbuat di kayu salib tidak menjadi sia-sia Tuhan, tetapi kami semua boleh diselamatkan oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi kalau kita menyadari dan kita mau datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa-dosa kita, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang penyayang, Tuhan yang mengampuni, pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita menaikkan pujian penyesalan dosa kita sejauh timur dari barat. Yeah.
Setelah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tersurat dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Demikian. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita kepalkan tangan kita dan kita teriakkan 3 kali, ya. Kita teriakkan 3 kali. Tuhan Yesus sungguh bangkit. Baik, saya akan memberi kodenya ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sungguh bangkit. Tuhan Yesus sungguh bangkit. Tuhan Yesus sungguh bangkit. Amin. Karena kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, mari kita bersama-sama kita naikkan pujian tanggapan ini, yaitu hatiku percaya. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita pada Tuhan terambil dari Roma 11 ayat 36. Mari kita baca bersama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan doa persembahan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah sumber dari segala sumber yang baik dan indah di dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, baik persembahan mingguan, bulanan, ucapan syukur dan yang lainnya, sebagai tanda syukur dan terima kasih kami.
sebab kami telah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu, dan teguhkanlah hati kami, agar kami tetap setia dan berharap kepada firman-Mu, sampai akhir hidup kami. Dan berkatilah Bapak Pendeta Sari Prihono, yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan untuk mengakhiri doa ini akan kami naikkan pujian Bapa kami bersama-sama. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 31 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kedua diambil dari Mazmur 118 ayat 1 dan 2.
nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 14 sampai 24. Ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajarkan aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bacaan ketiga terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43 yang demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia. Setelah Ia bangkit dari antara orang mati, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian firman Allah. Shalom saudara. Kiranya kita selalu bersemangat, bersukacita, sebab hati yang gembira adalah obat. Tuhan memberkati kita di masa Paskah ini. Baiklah, kita bersama-sama datang ke hadirat Allah. Kita berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena Tuhan memperkenankan kami menikmati ibadah keluarga dalam suasana Paskah. Kami boleh memperingati akan kehadiran-Mu dalam dunia, menderita sengsara, mati. Tetapi Engkau bangkit. Dan kebangkitan-Mu kami rayakan di hari ini. Oleh karena kami mengingat betapa besar kasih Tuhan atas kami. Engkau yang rela menderita, Engkau yang rela mati, tetapi Engkau juga yang hidup mengalahkan maut dan memberikan kami kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Kami sadar semua hanya anugerah-Mu. Kami sadar betapa banyak dosa kami, tetapi kami sadar juga anugerah-Mu jauh lebih besar dan anugerah-Mu menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah kami mengucap syukur kepadamu, kami juga tidak lupa memohon berkat untuk hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini memohon pemulihan dari pergumulan sakit penyakit mereka. Kami mohonkan berkat untuk hamba Tuhan Bapak Paimin, Ibu Rian, Ibu Wagino, Ibu Mariati Pujiono, Mbah Tukiem, Ibu Juarsih, Ibu Narni Indra, demikian juga sahabat-sahabat kami yang lain. Bapak, kiranya anugerah-Mu atas mereka. Mereka boleh merasakan zaman Tuhan. Mereka dipulihkan, bersemangat, bersukacita, dan mereka pun boleh merasakan kesehatan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang penuh jamahan, kuasa-Mu yang penuh kuasa menyembuhkan mereka. Bapak, kami juga memohonkan berkat untuk situasi kehidupan bangsa negara kami. Tuhan berkati pemerintah untuk mengelola, untuk memimpin bangsa kami, sehingga kami boleh melewati krisis, melewati wabah ini sebagai negara yang menang atas wabah, sebagai negara yang pulih dan sehat karena Tuhan yang memulihkan dan memberkati. Tuhan berkati para aparat pemimpin kami juga dengan kesehatan, dengan kebijaksanaan, dengan anugerah Tuhan, sehingga bisa menjalankan roda pemerintahan yang baik bagi semua masyarakat. Tidak lupa kami memohonkan berkat secara khusus untuk tim medis sebagai pahlawan-pahlawan kami di ujung. Mereka yang berhadapan dengan banyak pasien, terlebih yang terkena virus corona. Tuhan berkati para tim medis dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan kekuatan khusus dan berkat khusus dari Tuhan. Sehingga mereka Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Mereka pun sehat, kuat, dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkatilah mereka. Demikian juga kami serahkan keluarga kami masing-masing. Jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, khususnya jemaat Antepé. Tuhan, terlebih dengan rancangan pendewasaan, Tuhan persiapkan pepandan ini. Tuhan persiapkan jemaat Antepé untuk sungguh-sungguh bersiap diri dan tahun depan bisa menjadi gereja dewasa yang Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap keluarga, orang tua, anak-anak, cucu, semuanya Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam keluarga mereka, dalam tugas-tugas mereka, dalam pergaulan mereka, dan dalam seluruh aspek hidup mereka, sehingga kami semua menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Menghadapi situasi krisis ini, biarlah kami selalu bersemangat, bersukacita, dan percaya atas pemeliharaan. Jika kami hendak mendengarkan sabda-Mu, berkenanlah bersabda Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Allah yang mati tetapi bangkit, kami berdoa dan memohon sabda Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salah satu bacaan leksionari dalam ibadah Paskah ini, kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Demikian pembacaan firman Tuhan. LAI memberikan judul Kebangkitan Yesus.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam hidup keseharian. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, ayat yang hendak kita renungkan bersama khususnya ayat 8. Demikian. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berapa banyak Alkitab mengingatkan kita untuk bersukacita, untuk bersyukur dalam segala sesuatu. Hati yang gembira adalah, atau kitab Amsal bilang, obat yang manjur. Maka sangat penting menjaga suasana hati untuk bersukacita, untuk punya semangat hidup, untuk menjalani hidup tidak sekedar waton gelinding, sekedar menjalani hidup tanpa semangat. Tidak. Orang-orang Kristen justru dipanggil dan diingatkan oleh firman Allah untuk selalu bersukacitalah, bersyukurlah. Itu artinya ya bersemangatlah menjalani hidup, karena ada banyak hal-hal yang baik dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya mau cerita tentang diri saya, tapi cerita campuran antara satu kejelekan saya dan kehebatan saya, dalam tanda petik. Apa saudara? Pada waktu saya SMA, saya mengingat betul peristiwa yang membuat saya menjadi orang yang bersukacita betul. Pengalaman itu tidak pernah bisa saya lupakan. Kenapa? Saya jujur, saya ini tidak bisa main sepak bola. Kalau saya menendang bola ke arah timur, bisa jadi
bolanya malah ke arah utara. Kalau orang bilang tembakan saya menceng, jadi nggak tepat sasaran. Dan ketika ada kelas meeting, di mana kelas-kelas saling berhadapan untuk main sepak bola, membentuk tim, saya masuk sebagai pemain cadangan. Saya bangga. Kenapa? Cuma cadangan, berarti nggak main. Dan akhirnya saya cuma nonton teman-teman saya main dan saya tidak bisa. Kenapa? Karena teman-teman saya tahu tembakan saya itu selalu melenceng, nggak pernah bisa lurus, apalagi keras. Sudah tidak keras plus melenceng. Jadilah saya penonton. Tapi saudara, ada salah satu teman saya yang kakinya terkilir dan akhirnya gara-gara itu saya yang disebut untel bawang, pupuk bawang, pemain cadangan, saya dimasukkan. Dan posisinya adalah sudah kalah kelas kami 1-0. Begitu saya masuk dan saya bingung. Kenapa? Karena memang saya tidak pernah dapat bola. Nah, tapi suatu saat ada momen di mana saya sadar ada bola yang mendekati saya dan saya tembak begitu saja. Saya menembak ngawur, nah, memang orangnya ngawur. Dan ternyata saudara, tembakan saya itu bisa saya lihat dalam bahasa Jawa saya keluar gitu. Dan tiba-tiba teman-teman saya bersorak gol, dan saya tidak sadar bahwa ternyata yang mencetak gol siapa? Pemain untul bawang tadi. Saya tidak sadar bahwa itu masuk. Jadi saya bengong-bengong, tiba-tiba teman-teman saya nubruk saya dan saya jatuh di bagian bawah, sementara teman-teman saya yang lain di atas saya. Tubuh saya rasanya kesel dan keju-keju, tapi ada rasa sukacita yang luar biasa. Dan hasilnya sampai selesai skornya 1-1. Habis itu, ya, adu penalti. Saya dipilih nggak untuk nembak bola ke gawang? Jawaban Anda tepat. Saya tidak terpilih. Kenapa? Karena teman-teman saya tahu bahwa tembakan saya pasti melenceng. Nah, jadi situasi itu saya tidak diberi kesempatan. Padahal yang mencetak gol saya, tapi ketika adu penalti, saya tidak terpilih. Tapi peristiwa itu, meskipun sudah puluhan tahun yang lalu, saya teringat-ingat. Dan ketika saya melihat sepak bola selalu, momen itu membuat saya senyum-senyum sendiri. Senang rasanya betapa bisa memasukkan bola ke gawang dan teman-teman saya mengerubuti bahkan menindih tubuh saya. Senang sekali rasanya sampai sekarang, dan itu menyemangati hidup. Demikian juga saudara, orang yang bersukacita, orang yang bersemangat, itu orang-orang yang bisa menikmati hidup. Buat apa kalau kita menjalani hidup dengan susah dan menganggap hidup itu penuh penderitaan, penuh masalah? Orang-orang yang bisa menikmati hidup adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan semangat, dengan sukacita. Nah, tetapi saudara, kenyataan bisa jadi membuat kita, sebenarnya kita punya kebebasan untuk memilih menggunakannya sebagai motivator, memotivasi kita untuk semangat, atau melemahkan kita. Saya punya sahabat yang menurut saya, ya memang beliau sudah tua, sekarang almarhum. Tapi yang menarik bagi saya adalah ketika dia berumur 68 tahun, 68, apa yang ia lakukan? Ia kursus biola. Bagi saya, jarang orang begitu.
Jarang seorang perempuan ibu-ibu yang sudah sepuh, umur 68, masih punya semangat untuk belajar. Dia belajar main biola, kursus main biola. Bagi saya, ibu itu orang yang top, hebat. Dalam usianya yang sekian, dia tidak mengeluh, saya sudah tua, saya nggak mau belajar lagi, saya sudah tua, buat apa belajar? Enggak, bagi dia, meskipun saya tua, tapi saya tahu, dan saya mau belajar terus-menerus. Bagi saya, ia orang yang punya semangat hidup tinggi, menjalani hidup dengan antusias. Nah, apa kaitannya dengan bacaan kita, saudara? Pada awalnya para murid, termasuk murid-murid perempuan, mengalami kepedihan, mengalami duka cita. Memang rasanya berat, betapa tidak? Mereka yang menyaksikan sendiri dengan indera mereka. Mereka melihat bagaimana Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Orang buta sejak lahir bisa melek. Orang yang lumpuh 38 tahun bisa berjalan. Bahkan orang yang mati seperti Lazarus 4 hari mati bangkit karena Yesus. Yesus yang mereka elu-elukan, yang mereka saksikan luar biasa. Tapi hari Jumat yang lalu, 2 hari yang lalu, mereka saksikan tanpa daya. Mati mengenaskan, berdarah-darah, dipermalukan. Dan sepertinya gedang kepok, kari setugel. Apa artinya? Cudel, selesai. Dan memang betul, saudara, berapa banyak manusia di dunia ini begitu mati selesai. Tapi ingat bahwa kematian bagi Yesus tidak membuat dia selesai. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kenapa? Karena hari Minggu, Domingo, hari Tuhan, adalah hari di mana kita menghayati dan merayakan Yesus yang mati itu bangkit. Dan bacaan kita dengan sangat jelas. Pada awalnya, para murid perempuan ini saya yakin, pagi-pagi buta, mereka orang-orang yang memang rajin. Mereka bangun pagi, membawa rempah-rempah, sambil berjalan menunduk dengan hati sedih. Tidak tahu apa yang harus akan dilakukan ke depan. Yang jelas adalah, karena hati penuh kasih, membawa rempah-rempah ke arah makam. Padahal mereka juga tahu, nggak mungkin mereka bisa menggulingkan batu besar itu. Apalagi dijaga oleh prajurit yang disegel di situ. Jadi sebenarnya mereka memang laton gelinding, laton berjalan ke arah kubur Yesus. Yang sebenarnya mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali mengekspresikan cinta kasih itu kepada Yesus. Mereka tahu tidak bisa membuka kubur itu, karena dijaga, disegel, dan dengan batu besar. Mereka mendatangi makam Yesus dengan kesedihan, dengan hati yang penuh duka. Tetapi saudara, Alkitab menyaksikan kepada kita, pada waktu itu terjadi gempa bumi yang hebat, dan malaikat Tuhan duduk di atas gua itu menggulingkan batu besar yang menutup kubur Yesus. Memang tidak diceritakan bagaimana prajurit-prajurit itu. Yang jelas nampaknya prajurit itu ketakutan dan lari. Sehingga kemudian para murid wanita itu bisa dekat dengan kubur Yesus. Bahkan mungkin kemudian dengan terheran-heran menengok ke dalamnya, tetapi malaikat Tuhan nampak kepada mereka dan memberitakan berita Injil. Berita yang disebut Evangelion. Itu bagus, Angelo itu mewartakan. Evangelion artinya kabar baik. Dalam bahasa Arab disebut Injil. Maka malaikat itu memberitakan kabar baik. Kabar baik apa? Yaitu bahwa Yesus yang mati 2 hari yang lalu, tapi sesuai dengan sabdanya,
Yesus itu hidup. Yesus tidak dikalahkan oleh kematian. Yesus justru mengalahkan kematian. Ia yang memang mati, sungguh-sungguh mati. Karena betapa tidak, ia yang sudah mati masih ditusuk dengan tombak oleh seorang prajurit. Yang sudah mati, tapi hari itu juga ia hidup. Ia membuktikan bahwa sebagai Allah, ia tidak kalah dengan kematian. Tetapi ia sungguh-sungguh berkuasa terhadap kematian dan berkuasa memberikan hidup kekal bagi saudara-saudara dan saya. Maka ketika para murid perempuan itu mendengar berita Injil dari malaikat itu, dan mereka disuruh untuk segera memberitakan kepada murid-murid yang lain. Ayat 8, mari kita perhatikan. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan apa? Sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat. Mereka yang pada awalnya berjalan ke arah gua itu dengan muka tertunduk, hati pedih, tanpa sukacita, tanpa semangat, sekarang berubah. Ayat 8 menyaksikan mereka berlari. Mereka mengalami kesukacitaan yang besar. Disaksikan oleh Matius. Itu artinya ada perubahan besar. Yang pada awalnya mengalami kedukaan, menganggap hidup penuh dengan penderitaan, kedukaan. Sekarang berubah. Mereka dipenuhi dengan rasa sukacita besar. Dan itulah kuncinya. Dan itulah yang harusnya kita beritakan. Sama seperti malaikat yang mengabarkan Injil, kabar baik. Demikian juga perempuan-perempuan itu mengabarkan kabar baik itu dengan hati yang sukacita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau saya yang tadi mencetak gol dan rasanya senang, rasanya sampai puluhan tahun tidak pernah hilang, rasanya sangat senang. Apalagi dalam bacaan kita. Kalau kita hadir pada waktu itu bersama dengan murid-murid perempuan itu, apa yang Anda dan saya rasakan? Kalau kita mengalaminya, pasti ada detak jantung kita yang berdetak dengan cepat, kencang, bagus. Dan itu membuat gelora kita, menjadi kita bersemangat, dan kita pun ikut lari-lari untuk segera ketemu orang-orang, berkata kepada orang-orang itu, Yesus bangkit, Guru bangkit, Yesus yang mati kemarin ternyata sekarang bangkit. Dan saudara, tidak hanya berita Injil yang diberitakan, lebih dari itu, ada sukacita yang besar. Karena bisa jadi orang mengabarkan Injil, kabar baik, tapi hatinya tidak sukacita. Bisa nggak? Pernahkah saudara-saudara melihat ada pengkhotbah di gereja yang berkhotbah tentang kabar baik, tapi mukanya cemberut? Ada? Mukanya nggak pernah senyum. Ya, ada nggak? Ada. Pernahkah Anda menyaksikan orang-orang Kristen yang hidupnya, wajahnya itu kelihatan tidak penuh berkat, tapi penuh penderitaan? Padahal mereka tahu bahwa mereka dikasih Allah dan dianugerahi keselamatan, tapi menjalani hidup dengan istilah tadi, waton gelinding, waton gelundung, pokoknya ya menjalani hidup tanpa ada greget, tanpa ada sukacita. Ngomong tentang kebaikan, tapi tidak mengalami kesukacitaan di dalam. Yang penting adalah ada dua hal. Beritakanlah kabar baik dengan hati yang dipenuhi sukacita. Nah, saudara yang terkasih, jadi Paskah itu dilewati kematian, itu artinya hidup. Dan itulah alasan utama kita untuk menjalani hidup dengan bersemangat, dengan sukacita. Karena kebutuhan kita yang terbesar dan yang sifatnya kekal itu sudah dianugerahkan Tuhan kepada Anda dan saya.
keselamatan yang dicari oleh banyak orang, diusahakan dengan berbagai macam cara oleh orang, tapi di dalam kekristenan, di dalam Yesus, keselamatan yang dicari orang itu dianugerahkan kepada saudara-saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara-saudara menjalani hidup tidak dengan penghayatan penuh masalah, penuh duka, penuh dengan beban, penuh wabah. Tidak. Jalanilah hidup dengan sukacita besar. Dan itulah berita Injil. Saya percaya, saudara, kalau semua orang Kristen menghayati betul kasih Allah, maka akan terpancar melalui wajahnya, wajah yang bersukacita. Akan terpancar dari mulutnya kata-kata yang penuh berkat, tidak pernah uripku angel, tambah tua tambah ngerkosok, tambah tua tambah bebannya akeh. Kalau orang Kristen yang menyadari betul kasih Allah, maka ia akan berkata, tidak, hidup saya penuh dengan berkat. Saya diberkati untuk memberkati. Ada banyak hal yang membuat saya bersukacita. Maka saudara-saudara, jalanilah hidup saudara sesuai konteks saudara, di rumah tangga saudara, di pekerjaan saudara, di masyarakat. Dengan apa? Yakinlah saudara-saudara sangat berharga dan dikasih Allah. Saudara-saudara dan saya diselamatkan Allah. Maka lakukanlah pekerjaan, lakukanlah aktivitas di rumah atau dimanapun kita berada dengan, jangan lupa, senyum. Karena melalui senyuman kita sedang memberitakan kabar baik. Seolah-olah melalui senyuman kita sedang berkata pada orang, saya punya Allah yang sangat baik, yang menyelamatkan saya. Melalui kata-kata kita yang membangun, yang kita katakan puji Tuhan, puji syukur. Melalui semangat hidup kita, sebenarnya kita menjadi pembawa kabar baik, pembawa kabar sukacita. Maka saudara, apapun pergumulan saudara, apapun latar belakang persoalan saudara, yakinlah, hadapilah dengan sukacita, sebab selalu ada berkat dari Tuhan. Kalau keselamatan dianugerahkan, maka berkat-berkat yang lain, berkat jasmani, berkat kekuatan menghadapi kesulitan, termasuk di tengah-tengah wabah kita, saya yakin saudara-saudara dan saya akan menjalani dengan semangat, dengan sukacita. Itulah berita Injil. Berita Injil tidak selalu harus kita mengatakan Yesus itu juru selamat pada orang. Tapi melalui senyuman, melalui kata-kata yang membangun, sebenarnya kita sedang memberitakan kabar baik. Saya punya Allah yang sangat baik, yang menyelamatkan saya. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang berkenan menjadi manusia, dan Allah Bapa yang berkenan menderita sengsara, bahkan mati. Tetapi Engkau Allah yang menunjukkan kuasa sebagai pribadi yang tidak kalah oleh kematian. Engkau Allah yang hidup, dan Engkau Allah yang berkuasa memberikan kehidupan juga kepada manusia, kepada kami. Terima kasih Bapa, oleh karena kebutuhan terbesar, terpenting dan dicari oleh semua orang, yaitu keselamatan, kehidupan surgawi, Tuhan anugerahkan kepada kami, supaya kami menjalani hidup dengan bersemangat, dengan bersukacita, karena kami percaya Engkau selalu memberkati kami. Engkau adalah Allah yang sungguh amat sangat baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih kalau kami boleh menghayati kemenangan Tuhan melalui peristiwa Paskah. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah kami beribadah dalam ibadah keluarga, kami boleh menghayati kebangkitan-Mu dan sukacita besar
yang Tuhan anugerahkan pada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mati tetapi bangkit bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam kita merayakan Paskah, kita akan menerima sakramen perjamuan. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, mari kita renungkan peratelan ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam ibadah ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Sabdanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus mengingatkan bahwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan mengingatkan bahwa orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kita. Sakramen perjamuan mengingatkan pemberitaan tentang kematian, kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan sendiri tidak mampu melepaskan diri dari dosa itu sehingga membutuhkan juru selamat? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah yang menyelamatkan kita melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus?
Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang berdosa yang bertobat. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kami di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang bertakhta di dalam kerajaan surga senantiasa memelihara hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Seperti roti dan anggur yang menyegarkan tubuh kita, demikian juga berkat Allah senantiasa menyegarkan hidup kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah, sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna bagi segala dosa kita. Amin. Tambah satu. Demikian juga jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Dan minumlah, sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna bagi segala dosa kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama jemaat kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing ialah kita mengucapkan dalam hati demikian: pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam.
tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan dulu. Setelah kita menerima perjamuan kudus, mari kita mengaturkan persembahan syukur perjamuan kudus dengan diiringi Kidung Pasamuan Jawi nomor 314. Wonten ing Bujono Swarga. Kami undang bangkit berdiri untuk berdoa. Ya Yesus, Engkau telah mempersembahkan dirimu sebagai korban keselamatan dan penghapusan dosa kami. Tubuhmu telah dipecah-pecahkan dan darahmu telah ditumpahkan, agar kami dibebaskan dari dosa dan beroleh kehidupan yang kekal. Terimalah diri kami apa adanya sebagai persembahan dan upah pengorbananmu. Kami adalah milik-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus dan tak bercela. Di sini kami menyampaikan persembahan kami sebagai tanda dan ungkapan penyerahan diri kepada Engkau. Terimalah persembahan ini dan berkatilah agar dapat dipergunakan untuk gereja-Mu dan untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Ya Kristus, tolonglah kami menjadikan pengorbanan dan persembahan-Mu di Golgota sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi untuk hidup memberi, berbagi, dan berkorban bagi sesama kami. Bapa, setelah ibadah ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungi perjalanan kami agar selamat sampai di rumah. Lindungi Bapak Pendeta Sari, lindungi Bapak Ibu Majelis dan jemaat semuanya, agar bisa pulang sampai di rumah dan berkumpul dengan keluarga serta bisa beraktivitas yang lainnya. Bila mana ada dosa-dosa kami yang terselip di dalam hati kami, mohon Kau mau mengampuni.
Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, undurlah dari tempat peribadatan ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah yang mengasihi kita sebagai Bapa, serta Allah yang bertahta dalam hati kita, Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.